salah satu sumber utamanya penyebab penyakit hati itu adalah cinta dunia, kata Imam Al-Haddad. Salah satu penyebab yang paling utama. Karena kalau udah cinta dunia, Pak, cinta dunia nih, jangankan orangnya, piaranya aja main rumah kita gak boleh. Dari saking pelitnya itu marahin apa pagar itu berapa semua. Mahbubun wa marhubun fi. Berkata Imam Al-Haddad rahimahullah, ketahuilah bahwa panjangnya umur di dalam taat kepada Allah, mahbubun disenangi, wa marhubun fihi dan diinginkan di dalamnya. Kalau ditanya, kebanyakan orang ditanya milih panjang umur atau umur yang pendek, kemungkinan jawabannya saya belum siap. Artinya memang kependek orang pada umumnya, usia kita ini diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panjang yang taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua dan guru-gurunya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi gak hanya panjang, tetapi amaliyahnya baik. Itu panjang saja tidak baik, tidak termasuk yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, la yatamannaina ahadukum al-maut. Janganlah kita ini ngangen-ngangen ya kepada kematian. Imma muhsinun, kalau termasuk orang yang beramal baik, fala'allahu yazdad, maka mudah-mudahan bertambah. Jadi kalau umpama kita ngangen-ngangen tentang kematian, sudah kebayang belum kita ini orang yang baik atau belum? Kalau memang kita termasuk orang yang muhsin, yang tadi ya amalnya manfaat, umurnya manfaat, waktunya manfaat, dia dilakukan kepada Allah, maka harapannya mudah-mudahan kebaikan itu terus bertambah kepada kita. Bertambah usia, bertambah kebaikan, bertambah umur, bertambah amal soleh. Jangan sampai berkurang. Jangan sampai berkurang. Sayang sungguh saya. Nah itu. Saya nunggu insaf, kapan insafnya? Saya nunggu umur 40 ya kalau sampai. Nah, tidak bisa. Jadi di mana ada kesempatan, segerakan berbuat kebaikan. Wa imma nasiun, atau kita ini termasuk orang-orang yang beramal buruk. Kalau umpama kita menyadari bahwa kita ini belum benar, belum menjadi orang baik, fala'allahu yasta'tibu, maka mudah-mudahan kita ini segera bertobat, ayyatubu wa ya'taqiru, bertaubat dan memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu aja koreksinya, pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Hari ini, pagi ini saya sudah beramal saleh, termasuk menambah keburukan, maksiat atau bukan. Terus itu aja koreksi udah. Ya, kalau memang itu kebaikan tambah, kalau keburukan segera memohon ampun kepada Allah SWT. Illa annahu, kecuali sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam qad ista'ada, yang berlindung Rasulullah minar roda
ila ardhil umri, kembali ke serendah-rendahnya umur. Wahwa yang dimaksudkan dengan ardhil umur al-kharfu wa tirabul akli. Al-kharf itu pikun, wa tirabul akli dan kacaunya akal. Kalau usia lanjut biasanya ada orang yang pikun. Tapi salah satu cara supaya kita, salah satu sebab atau ikhtiar yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi pikun, senang-senang baca Quran. Jadi ulama mengatakan salah satu ikhtiar, ya, selain takdir kita nanti, ikhtiar kita adalah senang-senang baca Quran. Insya Allah, kata para ulama, itu bisa menghindari penyakit pikun. Baca Quran, ya umpama sehari cuma 1 ayat, enggak apa-apa. 10 hari 10 ayat. Jadi kalau Yasin itu ada 83 ayat, hatam Yasin 83 hari, kakak apa-apa. Yang penting jangan tinggal Quran. Kalaupun sehari cuma satu ayat, enggak apa-apa. Kenapa? Karena secara medis akal yang selalu secara ada ilmu itu psikolog itu. Kalau otak kita itu selalu diisi oleh ilmu, oleh pemahaman, apalagi Quran itu kan kalam Allah, ya Pak ya. Kalam Allah yang setiap hurufnya mu'jizat, yang setiap hurufnya nur, setiap hurufnya keberkahan. Ketika mengisi kekosongan otak kita, ya, dipenuhi oleh huruf Quran, lafaz dan kalimat-kalimat Quran, mudah-mudahan ada nur di akal kita yang mestinya ikut, mudah-mudahan barokahnya tidak ikut. Gitu. Makanya kita bisa saksikan orang-orang yang senang baca Quran itu, hampir saya ketemu itu nggak ada yang ikut. Saya kan beberapa punya guru yang baik yang hafal Quran ataupun yang senang baca Quran, kalaupun belum hafal. Saya punya paman sehari itu 2 juz sampai wafat, sampai sepupunya seger, ngomong nggak ada, lupa enggak, normal. Sehari 2 juz. Ya kita nggak mesti sama, walaupun cuma 1 guru yang apa-apa. Jadi itu salah satu ikhtiar yang disampaikan guru kami supaya tidak ikut. Harus paham, enggak mesti baca aja, karena Al-Quran itu mujizat. Di dalamnya ada khariqul adah, kemuliaan bukan hatta enggak paham. Nah, syukur-syukur di angan-angan baca Quran itu di angan-angan. Baca Fatihah maknanya apa, dari basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, apa maknanya, apa maksudnya. Syukur-syukur bisa begitu, tambah cakap. Baik, wa khairul umur, dan sebaik umur barakatuhu, yaitu barokahnya itu umur. Wa taufiq fihi, dan mendapatkan taufik fihi dalam umur, lil a'mali shalihati, untuk beramal saleh. Jadi sebaik-baik umur itu yang barokah umurnya. Wal khairatu al khasah, dan kebaikan-kebaikan yang khusus, wal amah, dan umum. Wa qad yubarikullahu, dan sungguh memberkahi Allah di ba'di ibadihi, kepada sebagian hamba-hambanya. Al-mustafina fi amalihim, yang dipilih di dalam umur-umur mereka hambanya, al-qasir yang pendek, hatta takun akbar khairan, pendek tapi kebaikannya banyak, wa manaf'an, dan manfaatnya menyebar kemana-mana, min a'malil ghairihim, dari umur-umur selain mereka, at-tawilati yang panjang. Nah itu. Jadi yang dimaksudkan berkah umur itu kan nggak lepas dengan waktu banyak. Contoh umurnya sampai 3 hari, berarti kan 24 jam ya. Nah,
Nah, setiap waktu kalau waktunya barokah, umur barokah itu sedikit manfaatnya banyak. Itu ciri-ciri berkah. Saya ulangi lagi, ciri-ciri berkah itu waktunya sedikit tapi dapatnya banyak, barokahnya banyak, manfaatnya banyak. Tidak ada yang sia-sia. Contoh, rezekinya secara matematik jumlahnya kecil tapi cukup buat kebutuhan. Saya punya teman, dia cerita begini, dulu seorang gurunya kecil, gajinya kecil, yang namanya guru Indonesia ya. Saya mau juga guru ya, kita sama-sama guru. Dia mohon maaf, nah, bukan kita mengeluh, bukan. Kan kalau guru mengatakan begini bukan mengeluh, jangan tidak lain pejabat pemerintahnya berhak. Nah, itu gajinya kecil. Terus karena perasaannya wah nggak cukup nih. Nah sekarang sama kerja di Jakarta, gajinya di atas UMR. Hampir suami istri sama di tempat di kantor yang sama gajinya gede. Nah terus ada 2 bulan yang lalu main ke rumah. Saya dulu ngajar gajinya nggak nyampe 1 juta, tapi kebutuhannya cukup bahkan ada jalannya. Nah dia gajinya hampir 7,5 juta satu orang, dan nikah berarti 14-15. Itu mah kadang-kadang 20 ke atas aja masih bingung mana nyari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah keberkahan. Keberkahan itu adalah takaran langit, gaji itu takaran bos. Nah itu kira-kira. Nah yang kita cari kan keberkahan. Nah bagaimana menumbuhkan keberkahan? Menumbuhkan keberkahan, salah satu untuk menumbuhkan keberkahan itu adalah amal soleh, baik yang fardu, mahdhah ataupun ghairu. Yang fardu, yang wajib-wajib kita jaga, yang sunnah-sunnah juga kita jaga. Itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan, menumbuhkan keberkahan. Nah, itu seperti tanaman. Tanaman itu dirawat, ya. Dirawat, ada ulat, ada hama, kita rawat, kita obat supaya tumbuhnya dengan baik. Nanti kalau tumbuh dengan baik, banyak muatnya. Enggak cuma kita sebagai keluarga yang tercukupi, bahkan tetangga kebagian barokah. Barokahnya itu kira-kira barokah. Ya kalau sederhananya mah, barokah itu yang jauh jadi dekat, yang sedikit jadi cukup, yang kurang sehat bertambah kesehatannya. Yang ruwet-ruwet hilang keruwetannya. Apalagi anak kita semuanya insya Allah soleh-soleh harus menunjukkan. Karena barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Umpama hari ini 75%, karena kita selalu menjaga sebab, ya, menjaga sebab dengan lewat amal soleh, kebaikan pada Quran dan sunnah-sunnah yang lainnya, yang 75% naik menjadi 76%, terus naik 7%, terus naik. Syukur-syukur sampai full. Nah, indikasinya bagaimana? Kata guru saya, kalau orang itu sudah berkah, kalau dia kemana-mana, bannya kempesnya dekat ban, tambal ban. Kalau bensinnya habis bensinnya dekat pom bensin. Ciri-ciri barokah. Dompet habis uang, cuma tengok kiri, no rezeki yang lain. Nah itu ciri-ciri berkah. Selalu tektok bersama, tektok ya. Nah, yang ini kosong nunggu lagi, ini kosong nunggu terus begitu. Itu ciri indikasi. Ya, salah satu indikasi keberkahan itu kata guru saya. Kata guru saya, memang kira-kira begitu. Ziyadatul khair, bertambahnya sebab berkah sama umur kita ini demikian banyak umur kita ini. Maka kira-kira sendirilah ya, yang mungkin ada yang muda, yang sedang, yang sepuh, kira-kira sudah sejauh mana keberkahan kita. Nah sumber keberkahan lagi-lagi adalah amal soleh, wasilahnya amal soleh. Misalnya Imam Syafi'i, seumpama Imam Syafi'i, ada ulama yang dipilih oleh Allah umurnya pendek, tapi kebaikannya banyak, pahalanya banyak, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Fa'ilam yablu minal umri illa arba'an wa khamsin. Umurnya Imam Syafi'i itu enggak sampai 54 tahun. Imam Syafi'i umurnya enggak sampai 54
4 kali. Nah ini Masya Allah menjadi salah satu imam madhab yang aku udah luar biasa. Umurnya berapa? Karyanya banyak. Ada Al-Um, Al-Salah, Musnad Syafi'i, macam-macam. Yang hari ini kita terutama di Asia Tenggara itu ya, kebanyakan madhab yang kita pakai adalah madhab Imam Syafi'i. Pendek tapi bawahnya luar biasa sampai kepada kita. Sampai Imam Al-Ghazali di jilid pertama itu mengisahkan bagaimana biografinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau Ramadan itu hatam 60 kali. Gila di dalam sholatnya. Gimana nggak barokah mereka? Ya kita dari kulhu sampai kuliah, cakep udah, cakep betul udah. Itu. Atau minimal jangan lupa kulhu 3 kali. Mudah-mudahan hidupnya seperti orang hatam seperti itu. Yang kalimatnya mudah-mudahan, namanya harapan ya, agak masalah. Itu Imam Syafi'i karena banyak. Yang kedua, wal imam hujjatul Islam, dan imam hujjatul Islam. Tuwfiya huwa lahu minasin khamsun wa khamsuna sanah. Imam Al-Ghazali itu diwafatkan dalam usia 55 tahun. Nah, kayaknya di depan saya mungkin ada 60 dah, jauh melampaui umurnya Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali memiliki karya luar biasa. Ada yang mungkin macam-macam. Macam-macam banyak ada Imam Al-Ghazali. Ada Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Kibiyah Sa'adah apa salah. Yang itu dikatakan salah satu isinya itu adalah bagaimana manusia supaya bahagia. Itu ada resep-resep supaya manusia bahagia. Kata Imam Al-Ghazali. Apa poin utamanya kata Imam Al-Ghazali supaya kita ini bahagia? Pertama, ma'rifatun nafs. Yang kedua, ma'rifatullah. Pertama, kalau pengen bahagia, kenal sama diri kita, masing-masing kenal. Kenapa itu bisa menjadi sebab? Kalau kita nggak tahu adatnya masing-masing, bergaul nggak susah. Nadanya sendiri, kelemahan sendiri, kelebihan kita apa, kekurangan kita. Itu kalau nggak dipahami itu, berbagi sama orang itu susah. Kalau kenal dirinya kita, saya mau kelemahannya ini, sehingga kita tahu kapan bersikap dan bagaimana yang harus kita benahi, kita paham. Karena kelemahan kita paham. Contoh, saya nggak bisa komputer umpamanya. Ya saya nggak mungkin sok tahu di depan ahli komputer, kan gitu kan? Tinggal saya ngomong, mohon maaf ya, saya komputer nggak bisa. Nah, dipasrahkan kepada ahlinya. Nah, yang ini ahli komputer, saya nggak bisa ilmu agama umpama. Ada sebelah yang bisa ilmu agama. Kan kalau begitu ya, ini salah satunya. Yang kedua misalnya kelemahan diri kita apa? Ya Allah, ada orang yang datang ke rumah itu cuma bilang, Ustaz saya kalau ketemu wanita susah nolak. Jangan tanya, saya juga sama. Ya umpama itu sebuah kelemahan, ya, maksudnya umpama sebuah kelemahan. Atau misalnya saya kalau ada model begini susah saya nahan emosi. Umpama kita paham kelemahan. Jadi kita bisa membenahi apa yang kurang. Sama halnya kita datang ke dokter, datang kepada orang soleh, kepada ulama, dan kita supaya tahu penyakit kita apa sebenarnya, sehingga tahu obatnya. Kita datang ke dokter. Cuman Allah kan kalau dokter hari ini kan yang menyampaikan penyakitnya itu kan pasiennya banyak. Kalau tabib itu enggak, dia datang ke rumah tabib zaman dulu seperti itu. Ketahuan penyakitnya. Kalau sekarang kan keluhan disampaikan, dari keluhan itu kepada dokter menyimpulkan, bapak ini penyakitnya ini, obatnya ini. Kalau yang ini bagian ini penyakitnya ini, obatnya. Nah, kita datang kepada orang soleh supaya kenal kita kenal diri kita, supaya kan tahu obatnya. Jelas nggak Pak?
Ada orang yang tinggi di amarahnya, ada orang nggak bisa marah tapi juga kebablasan, sering marahnya. Ada orang yang hidupnya tinggi, ada yang irinya rendah tapi tersinggung ada. Maka Imam Ghazali itu mau merinci bermacam-macam penyakit hati itu nggak kurang dari 50 jenis penyakit. Kalau Imam Al-Haddad dalam kitab Risalah ada di Zulukil, salah satu sumber utamanya penyebab penyakit hati itu adalah cinta dunia. Kata Imam Al-Haddad, salah satu penyebab yang paling utama. Karena kalau udah cinta dunia, Pak, cinta dunia nih, jangankan orangnya, piaranya aja main rumah kita gak boleh. Dari saking pelitnya itu marahin apa, pagar itu hapus. Ya susahnya kalau udah cinta dunia itu kan susah. Orang jangankan luasnya alam raya, melebihi itu pengen dikuasai. Nah cinta itu kan dari rakus nanti sombongnya muncul. Orang tak boleh bahagia, orang tak boleh sukses, semuanya sukses. Nanti sombong mulai naik, terus iri dengki mulai itu pasti itu. Marah, emosi, ketersinggungan, wah itu. Maka kata Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah merupakan sumber segala kesalahan. Bukan berarti kita ini nggak boleh memiliki harta yang berlimpah. Boleh, silakan. Sayyidina Abu Bakar kaya raya, Sayyidina Umar kaya raya, tapi dermawannya ada keturunan. Sayyidina Umar itu kalau support kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar 100% lain. Jadi umpamanya adanya 100 juta, 100 juta. Ketika menopang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar menyumbang 5.000 dinar. Saya nggak tahu harga dinar hari ini berapa. Kayaknya 1 juta hanya. Kalau di Madinah 5.000 dinar. Saya kayaknya pernah waktu itu boleh dicek di kitabnya Imam Al-Ghazali di Muka Syafatul Qul. Itu kurang lebih 5.000 dinar. 5.000 dinar itu kalau dihitung angka sekarang hampir 2 miliar apa 17 miliar. Kalau diangkat boleh dicek harga dinar sana. Jadi harga silahkan tanya, boleh. Bahkan umat mukmin bila perlu jadilah umat yang kaya raya, tidak masalah. Karena saya jarang mendengar imam berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ahli miskinan, ya Allah jadikan hamba hidup miskin bersama orang miskin, wafat dalam keadaan miskin. Hampir tidak ada ulama. Cara gitu yang saya dengar berdoa itu termasuk tadi Pak Imam. Acara maulid, acara itu jangan. Silakan, nggak masalah, umat Rasulullah banyak supaya agama itu jadi mulia. Maaf ini, bahkan guru kami ada yang mengajarkan kalau jadi guru yang kaya supaya nggak ngebayang-bayangin tentang gaji, yang ada malah berbagi itu. Tapi ya juga kita berdasarkan kadar kemampuan dan rezeki masing-masing. Yang penting hatinya dikelola. Itu baik. Wa misal Imam Al-Qushayri Abdullah bin Abi Bakar al-Idris Alawi tufiya wa lahu 54 sana. 54 tahun. Wa misal Imam An-Nawawi juga seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ya umurnya berapa? Fainahu fi tufiya wa sanahu dunal khamsin wa sinahu dunal khamsin. Usianya kurang dari 50 tahun. Yang menyusun apa kita Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar dan banyak lagi karya-karya itu. Masyaallah. Arba'in hadis, Arba'in Nawawi. Nggak nyampe 50 tahun. Pemithul Imam Khalifah As-Salih Umar bin Abdul Aziz tuwafiyah wa sunnuhu dunal arba'in. Ada khalifah soleh namanya
Khalifah Umar bin Abdul Aziz usianya nggak nyampe 40 tahun. Jadi Khalifah luar biasa, masyhur itu. Asal Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak nyampe 40 tahun, tapi karyanya luar biasa. Nah, kita ini yang masih ada umur, mari kita manfaatkan waktu kita. Mudah-mudahan ya, kalau nggak sama seperti beliau, semakin hari bertambah amal solehnya, terus bertambah. Nah, kalau ada yang bertanya, kok semangat saya kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang, apa ya? Salah satunya yang mungkin bisa diusahakan, bisa dilakukan adalah sering-sering datang ke majelis ilmu, datang ke majelis orang-orang soleh. Insya Allah nanti kesetrum kita, setrum semangatnya, setrum motivasinya terus. Itu bahkan kata guru saya, jangan sampai kita ini 40 hari berturut-turut tidak duduk sama orang soleh. Ya Pak ya, 40 hari jangan sampai kita nggak duduk sama orang soleh. Kata beliau, yang hidup ataupun yang wafat, jangan sampai 40 hari nggak duduk sama orang soleh. Belas itu hati kita jadi keras lagi, Pak. Dalam arti itu ya, maksudnya itu nggak ada motivasi, nggak ada motivasi buat ibadah. Maka ada sahabat yang matur Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya hadir di majelis sama dengan itu semangatnya full, kencang banget 100 dari 0 ke 100, tapi begitu pulang rumah pengen ngomel anak lagi, ngomel bini lagi, berantem lagi, baru nyampe rumah kata sahabat, apa kata Rasulullah? Kalau imanmu seperti kau duduk bersamaku, maka malaikat akan berdatangan untuk mencium anak, kata Rasulullah. Artinya apa? Pemahamannya kalau dia adalah memang kudus terus disambung sama orang soleh. Nanti itu barokah. Karena ada orang soleh yang energi imannya luar biasa, sehingga dia memiliki daya magnet membuat hati yang lain itu tertarik untuk senang ibadah, senang ngaji dan sebagainya. Memang ada diciptakan gitu Allah SWT. Ada seperti para sahabat duduk di samping Rasul, kalau ngomong apa-apa itu enak rasanya. Nah, termasuk kita duduk di samping orang-orang soleh, ulama-ulama besar, kita duduk di sampingnya. Ngomong kita kedatangan orang Arab, terserah orang mana saja yang penting soleh. Kadang ngerti bahasanya kita nih, jelasnya soleh hatinya, itu lain rasanya. Hati kita lain. Di situ dulu, di situ. Itu. Jadi itu salah satu tip yang mungkin bisa meningkatkan semangat kita di dalam beramal soleh. Mudah-mudahan insya Allah kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.